Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Setelah mempelajari materi ini, saya harap kita mampu yang pertama menjelaskan pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam, 2. Memahami unsur-unsur hak milik dan ekonomi syariah, 3. Menjelaskan sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah, 4. Memahami pentingnya pengelolaan harta sesuai syariat Islam, 5. Menerapkan konsep kepemilikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendahuluan. Dalam Islam, harta memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia. Harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membantu sesama, dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Islam tidak memandang harta sebagai alat mencari keuntungan dunia semata. Harta juga merupakan amanah dari Allah yang harus diperoleh, digunakan, dan dikelola dengan cara halal. Konsep kepemilikan dalam Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Islam mengakui hak milik pribadi, tetapi tetap memberikan batasan agar tidak terjadi kezaliman, penumpukan kekayaan, maupun penyalahgunaan harta. B. Pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Dalam bahasa Arab, harta disebut al-mal, yang berarti sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Menurut Islam, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki, disimpan, dimanfaatkan, dan dibenarkan penggunaannya oleh syariat. Contoh harta: rumah, uang, tanah, kendaraan, emas, serta hewan ternak, hasil pertanian, dan barang dagangan. Dalam Islam, harta bukanlah tujuan utama hidup, melainkan sarana untuk beribadah dan mencapai kesejahteraan. Pandangan Islam terhadap harta. Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah. Segala harta pada hakikatnya milik Allah, sedangkan manusia hanya diberi hak untuk mengelola. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nur ayat 33, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia hanyalah pemegang amanah atas harta. Sarana ibadah. Harta dapat digunakan untuk zakat, sedekah, wakaf, membantu orang lain, serta menafkahi keluarga. Dengan demikian, penggunaan harta bernilai ibadah jika dilakukan sesuai syariat. Ujian bagi manusia. Harta dapat menjadi ujian apakah manusia bersyukur atau sebaliknya, yaitu kufur. Orang yang memiliki banyak harta menggunakannya secara benar dan tidak sombong. D. Alat untuk mencapai kesejahteraan. Islam mendorong umatnya bekerja dan mencari rezeki yang halal agar dapat hidup sejahtera. Namun, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya bersifat materi, tapi juga spiritual. 2. Pengertian kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam adalah hak seseorang untuk menguasai, memanfaatkan, dan menggunakan suatu harta sesuai ketentuan syariat. Islam mengakui adanya hak milik pribadi, tetapi hak tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap terikat aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya seseorang tidak boleh menggunakan hartanya untuk perbuatan haram, menzalimi orang lain, menimbun,
kekayaan secara berlebihan, merusak lingkungan, dan lain sebagainya. Jenis kepemilikan dalam Islam. Yang pertama ada kepemilikan individu, di mana individu adalah hak milik pribadi yang diperoleh secara halal. Contohnya, rumah pribadi, kendaraan, kebun, serta hasil usaha. Islam melindungi hak milik individu selama diperoleh dengan cara yang halal. B. Kepentingan umum. Kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah harta yang digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Contohnya, jalan raya, sungai, laut, dan masjid umum. Harta ini tidak boleh dikuasai individu untuk kepentingan pribadi. C. Kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya, pajak, ada hasil tambang negara, serta aset pemerintah. Negara wajib mengelola harta tersebut secara adil. C. Unsur-unsur hak milik. Unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Hak milik dalam ekonomi syariah memiliki beberapa unsur penting. Unsur-unsur ini menjadi dasar agar kepemilikan berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Satu, pemilik. Pemilik adalah orang atau pihak yang memiliki hak atas suatu harta. Dalam Islam, pemilik harta harus memperoleh harta secara halal, menggunakan harta secara benar, dan tidak menyalahgunakan hak miliknya. Meskipun seseorang memiliki suatu harta, kepemilikan tersebut tetap berada dalam pengawasan syariat. 2. Objek yang dimiliki. Objek hak milik adalah suatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Syarat objek kepemilikan dalam Islam yang pertama yaitu yang pastinya halal, bermanfaat, memiliki ciri nilai, serta dapat diserah terimakan dan tidak merugikan orang lain. Contoh objek yang halal seperti rumah, tanah, kendaraan, dan hasil usaha. Contoh yang tidak boleh dimiliki untuk diperjualbelikan yaitu minuman keras, barang curian, dan barang haram. Cara memperoleh harta. Islam sangat memperhatikan cara memperoleh harta. Harta harus diperoleh melalui cara yang halal seperti bekerja, berdagang, warisan, hibah, dan investasi halal. Islam melarang keras memperoleh harta melalui riba, penipuan, korupsi, judi, serta pencurian. Hak menggunakan harta. Pemilik memiliki hak menggunakan hartanya selama tidak melanggar syariat. Contoh penggunaan yang diperbolehkan. Yang pertama, membeli kebutuhan. Kedua, berdagang. Yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, investasi yang halal.
Contoh penggunaan yang dilarang. Yang pertama, membeli barang haram, berfoya-foya berlebihan, serta digunakan untuk maksiat. Tanggung jawab terhadap harta. Dalam Islam, kepemilikan tidak hanya memberi hak, tetapi juga tanggung jawab. Pemilik wajib menunaikan zakat, menjaga harta dengan baik, menggunakan harta secara bijak, dan membantu orang yang membutuhkan. Harta yang dimiliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, seseorang dapat memiliki harta melalui beberapa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Yang pertama itu ada bekerja. Bekerja merupakan sebab utama kepemilikan dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal. Contoh, bertani, berdagang, menjadi pegawai, berternak, serta membuka usaha. Hasil dari pekerjaan yang halal menjadi hak milik seseorang. 2. Warisan. Warisan adalah perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris. Pembagian warisan dalam Islam diatur secara jelas dalam hukum faraid. Tujuan pembagian warisan yang pertama yaitu menjaga keadilan, menghindari konflik keluarga, serta memberikan hak kepada ahli waris. Hibah. Hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain secara sukarela ketika masih hidup. Contoh, orang tua memberi rumah kepada anaknya, atau seseorang memberi hadiah kepada temannya. Itu merupakan itu masuk ke hibah. Hibah itu dilakukan tanpa paksaan dan tidak mengharapkan imbalan. Selanjutnya ada sedekah dan zakat. Seseorang dapat memperoleh harta melalui zakat atau sedekah yang diberikan kepadanya. Contoh, misalnya fakir miskin yang menerima zakat, serta anak yatim yang menerima sedekah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dapat memperhatikan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada wasiat. Wasiat itu yang seperti kita tahu yaitu pemberian harta yang berlaku setelah seseorang meninggal dunia. Dalam Islam, wasiat memiliki aturan tertentu dan tidak boleh merugikan ahli waris. Selanjutnya ada jual beli. Jual beli yang halal menjadi sebab kepemilikan yang sah dalam Islam. Syarat jual belinya itu ada 4. Yang pertama itu ada penjual dan pembeli. Yang kedua, barangnya itu halal. Yang ketiga, tidak ada penipuan maupun dari berat timbangan atau yang lainnya. Yang keempat itu ada dilakukan atas dasar suka sama suka. 7. Membuka atau mengelola sumber daya yang dimiliki. Dalam Islam, seseorang dapat memiliki sesuatu yang sebelumnya belum dimiliki siapapun. Contoh, mengelola tanah kosong, membuka lahan pertanian, serta menghidupkan tanah yang mati. Hal itu disebut ihyaul mawat. Selanjutnya ada akad atau perjanjian. Kepemilikan juga dapat terjadi melalui akad yang sah. Contohnya, sewa menyewa, kerja sama usaha, serta bagi hasil. Akad harus dilakukan dengan jujur serta jelas agar tidak menimbulkan konflik antar sesama masyarakat. Prinsip pengelolaan harta dalam Islam. Yang pertama itu hartanya itu harus halal. Di Islam itu sangat mewajibkan umatnya itu mencari rezeki yang halal. Yang kedua, tidak boros. Islam melarang berlaku berlebihan dalam menggunakan harta.
Yang ketiga, tidak kikir, harta tidak boleh ditimbun dan dimanfaatkan. Yang keempat, menunaikan zakat. Zakat memberikan harta dan membantu masyarakat, digunakan untuk kebaikan. Harta sebaiknya dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat bagi kita sendiri dan orang lain. Tujuan kepemilikan dalam Islam. Ada 6 poin. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, menjaga kesejahteraan keluarga, membantu sesama manusia, menjaga keberlangsungan hidup, mendekatkan diri kepada Allah, dan yang terakhir, menciptakan keadilan sosial. Perbedaan konsep kepemilikan Islam dalam kapitalis. Aspeknya itu pemilik hakiki dalam Islam itu yang memilikinya itu Allah Subhanahu wa taala, kapitalisnya itu individu. Hikmah konsep kepemilikan dalam Islam yaitu menjaga keadilan sosial, menghindari penindasan ekonomi, mendorong sikap tanggung jawab, mengurangi kesenjangan sosial, dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, serta menciptakan keseimbangan ekonomi. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu harta dalam Islam merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diperoleh dan digunakan dengan cara halal. Islam mengakui adanya hak milik pribadi, tetapi tetap memberikan batasan agar tidak terjadi kezaliman dan penyalahgunaan harta. Hak milik dalam ekonomi syariah memiliki unsur-unsur penting seperti pemilik, objek kepemilikan, cara memperoleh harta, serta hak penggunaan dan tanggung jawab terhadap harta. Kepemilikan dalam Islam dapat diperoleh melalui berbagai cara yang halal seperti bekerja, warisan, hibah, jual beli, zakat, dan akad yang sah. Dengan memahami konsep harta dan kepemilikan dalam Islam, umat muslim diharapkan mampu mengelola harta secara bijaksana, adil, dan sesuai dengan syariat. Setelah mempelajari materi ini, saya harap kita mampu yang pertama menjelaskan pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam, 2. memahami unsur-unsur hak milik dan ekonomi syariah, 3. menjelaskan sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah, 4. memahami pentingnya pengelolaan harta sesuai syariat Islam, 5. menerapkan konsep kepemilikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendahuluan. Dalam Islam, harta memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia. Harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membantu sesama, dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, Islam tidak memandang harta sebagai alat mencari keuntungan dunia semata. Harta juga merupakan amanah dari Allah yang harus diperoleh, digunakan, dan dikelola dengan cara halal. Konsep kepemilikan dalam Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Islam mengakui hak milik pribadi, tetapi tetap memberikan batasan agar tidak terjadi kezaliman, penumpukan kekayaan, maupun penyalahgunaan harta. B. Pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Dalam bahasa Arab, harta disebut al-mal, yang berarti sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Menurut Islam, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki, disimpan, dimanfaatkan, dan dibenarkan penggunaannya oleh syariat. Contoh harta: rumah, uang, tanah, kendaraan, emas, serta hewan ternak, hasil pertanian, dan barang dagangan. Dalam Islam, harta bukanlah tujuan utama hidup, melainkan sarana untuk beribadah dan mencapai kesejahteraan. Pandangan Islam terhadap harta. Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah. Segala harta pada hakikatnya milik Allah, sedangkan manusia hanya diberi hak untuk mengelola. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 33, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia hanyalah pemegang amanah atas harta. Sarana ibadah. Harta dapat digunakan untuk zakat, sedekah,
wakaf, membantu orang lain, serta menafkahi keluarga. Dengan demikian, penggunaan harta bernilai ibadah jika dilakukan sesuai syariat. Ujian bagi manusia. Harta dapat menjadi ujian apakah manusia bersyukur atau sebaliknya, yaitu kufur. Orang yang memiliki banyak harta menggunakannya secara benar dan tidak sombong. D. Alat untuk mencapai kesejahteraan. Islam mendorong umatnya bekerja dan mencari rezeki yang halal agar dapat hidup sejahtera. Namun, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya bersifat materi, tetapi juga spiritual. Dua, pengertian kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam adalah hak seseorang untuk menguasai, memanfaatkan, dan menggunakan suatu harta sesuai ketentuan syariat. Islam mengakui adanya hak milik pribadi, tetapi hak tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap terikat aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya seseorang tidak boleh menggunakan hartanya untuk perbuatan haram, menzalimi orang lain, menimbun kekayaan secara berlebihan, merusak lingkungan, dan lain sebagainya. Jenis kepemilikan dalam Islam. Yang pertama ada kepemilikan individu, di mana individu adalah hak milik pribadi yang diperoleh secara halal. Contohnya, rumah pribadi, kendaraan, kebun, serta hasil usaha. Islam melindungi hak milik individu selama diperoleh dengan cara yang halal. B. Kepentingan umum. Kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah harta yang digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Contohnya, jalan raya, sungai, laut, dan masjid umum. Harta ini tidak boleh dikuasai individu untuk kepentingan pribadi. C. Kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya, pajak, ada hasil tambang negara, serta aset pemerintah. Negara wajib mengelola harta tersebut secara adil. C. Unsur-unsur hak milik. Unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Hak milik dalam ekonomi syariah memiliki beberapa unsur penting. Unsur-unsur ini menjadi dasar agar kepemilikan berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Satu, pemilik. Pemilik adalah orang atau pihak yang memiliki hak atas suatu harta. Dalam Islam, pemilik harta harus memperoleh harta secara halal, menggunakan harta secara benar, dan tidak menyalahgunakan hak miliknya. Meskipun seseorang memiliki suatu harta, kepemilikan tersebut tetap berada dalam pengawasan syariat. 2. Objek yang dimiliki. Objek hak milik adalah suatu yang dimiliki
dan dapat dimanfaatkan. Syarat objek kepemilikan dalam Islam yang pertama yaitu yang pastinya halal, bermanfaat, memiliki ciri nilai, serta dapat diserah terimakan dan tidak merugikan orang lain. Contoh objek yang halal seperti rumah, tanah, kendaraan, dan hasil usaha. Contoh yang tidak boleh dimiliki untuk diperjualbelikan yaitu minuman keras, barang curian, dan barang haram. Cara memperoleh harta. Islam sangat memperhatikan cara memperoleh harta. Harta harus diperoleh melalui cara yang halal seperti bekerja, berdagang, warisan, hibah, dan investasi halal. Islam melarang keras memperoleh harta melalui riba, penipuan, korupsi, judi, serta pencurian. Hak menggunakan harta. Pemilik memiliki hak menggunakan hartanya selama tidak melanggar syariat. Contoh penggunaan yang diperbolehkan. Yang pertama, membeli kebutuhan. Kedua, berdagang. Yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, investasi yang halal. Contoh penggunaan yang dilarang. Yang pertama, membeli barang haram, berfoya-foya berlebihan, serta digunakan untuk maksiat. Tanggung jawab terhadap harta. Dalam Islam, kepemilikan tidak hanya memberi hak, tetapi juga tanggung jawab. Pemilik wajib menunaikan zakat, menjaga harta dengan baik, menggunakan harta secara bijak, dan membantu orang yang membutuhkan. Harta yang dimiliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, seseorang dapat memiliki harta melalui beberapa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Yang pertama itu ada bekerja. Bekerja merupakan sebab utama kepemilikan dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal. Contoh, bertani, berdagang, menjadi pegawai, berternak, serta membuka usaha. Hasil dari pekerjaan yang halal menjadi hak milik seseorang. 2. Warisan. Warisan adalah perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris. Pembagian warisan dalam Islam diatur secara jelas dalam hukum faraid. Tujuan pembagian warisan yang pertama yaitu menjaga keadilan, menghindari konflik keluarga, serta memberikan hak kepada ahli waris. Hibah. Hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain secara sukarela ketika masih hidup. Contoh, orang tua memberi rumah kepada anaknya, atau seseorang memberi hadiah kepada temannya. Itu merupakan itu masuk ke hibah. Hibah itu dilakukan tanpa paksaan dan tidak mengharapkan imbalan. Selanjutnya ada sedekah dan zakat. Seseorang dapat memperoleh harta melalui zakat atau sedekah yang diberikan kepadanya. Contoh, misalnya fakir miskin yang menerima zakat, serta anak yatim yang menerima sedekah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dapat memperhatikan
kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada wasiat. Wasiat itu yang seperti kita tahu yaitu pemberian harta yang berlaku setelah seseorang meninggal dunia. Dalam Islam, wasiat memiliki aturan tertentu dan tidak boleh merugikan ahli waris. Selanjutnya ada jual beli. Jual beli yang halal menjadi sebab kepemilikan yang sah dalam Islam. Syarat jual belinya itu ada 4. Yang pertama itu ada penjual dan pembeli. Yang kedua, barangnya itu halal. Yang ketiga, tidak ada penipuan maupun dari berat timbangan atau yang lainnya. Yang keempat itu ada dilakukan atas dasar suka sama suka. 7. Membuka atau mengelola sumber daya yang dimiliki. Dalam Islam, seseorang dapat memiliki sesuatu yang sebelumnya belum dimiliki siapapun. Contoh, mengelola tanah kosong, membuka lahan pertanian, serta menghidupkan tanah yang mati. Hal itu disebut ihyaul mawat. Selanjutnya ada akad atau perjanjian. Kepemilikan juga dapat terjadi melalui akad yang sah. Contohnya, sewa menyewa, kerja sama usaha, serta bagi hasil. Akad harus dilakukan dengan jujur serta jelas agar tidak menimbulkan konflik antar sesama masyarakat. Prinsip pengelolaan harta dalam Islam. Yang pertama itu hartanya itu harus halal. Di Islam itu sangat mewajibkan umatnya itu mencari rezeki yang halal. Yang kedua, tidak boros. Islam melarang perilaku berlebihan dalam menggunakan harta. Yang ketiga, tidak kikir. Harta tidak boleh ditimbun dan dimanfaatkan. Yang keempat, menunaikan zakat. Zakat memberikan harta dan membantu masyarakat. Digunakan untuk kebaikan. Harta sebaiknya dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat bagi kita sendiri dan orang lain. Tujuan kepemilikan dalam Islam. Ada 6 poin. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, menjaga kesejahteraan keluarga, membantu sesama manusia, menjaga keberlangsungan hidup, mendekatkan diri kepada Allah, dan yang terakhir menciptakan keadilan sosial. Perbedaan konsep kepemilikan Islam dalam kapitalis. Aspeknya itu pemilik hakiki dalam Islam itu yang memilikinya itu Allah Subhanahu wa taala, kapitalisnya itu individu. Hikmah konsep kepemilikan dalam Islam yaitu menjaga keadilan sosial, menghindari penindasan ekonomi, mendorong sikap tanggung jawab, mengurangi kesenjangan sosial, dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama serta menciptakan keseimbangan ekonomi. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu harta dalam Islam merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diperoleh dan digunakan dengan cara halal. Islam mengakui adanya hak milik pribadi, tetapi tetap memberikan batasan agar tidak terjadi kezaliman dan penyalahgunaan harta. Hak milik dalam ekonomi syariah memiliki unsur-unsur penting seperti pemilik, objek kepemilikan, cara memperoleh harta, serta hak penggunaan dan tanggung jawab terhadap harta. Kepemilikan dalam Islam dapat diperoleh melalui berbagai cara yang halal seperti bekerja, warisan, hibah, jual beli, zakat, dan akad yang sah. Dengan memahami konsep harta dan kepemilikan dalam Islam, umat muslim diharapkan mampu mengelola harta secara bijaksana, adil, dan sesuai dengan syariat. Setelah mempelajari materi ini, saya harap kita mampu yang pertama menjelaskan pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam, 2. memahami unsur-unsur hak milik dan ekonomi syariah, 3. menjelaskan sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah, 4. memahami pentingnya pengelolaan harta sesuai syariat Islam, 5. menerapkan konsep kepemilikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendahuluan. Dalam Islam, harta memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia. Harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membantu sesama, dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, Islam tidak memandang harta sebagai alat mencari keuntungan dunia semata. Harta juga merupakan amanah dari Allah yang harus diperoleh, digunakan, dan dikelola dengan cara halal. Konsep kepemilikan dalam Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Islam mengakui hak milik pribadi
tetapi tetap memberikan batasan agar tidak terjadi kezaliman, penumpukan kekayaan, maupun penyalahgunaan harta. B. Pengertian harta dan kepemilikan. Dalam Islam, dalam bahasa Arab, harta disebut al-mal, yang berarti sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Menurut Islam, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki, disimpan, dimanfaatkan, dan dibenarkan penggunaannya oleh syariat. Contoh harta: rumah, uang, tanah, kendaraan, emas, serta hewan ternak, hasil pertanian, dan barang dagangan. Dalam Islam, harta bukanlah tujuan utama hidup, melainkan sarana untuk beribadah dan mencapai kesejahteraan. Pandangan Islam terhadap harta. Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah. Segala harta pada hakikatnya milik Allah, sedangkan manusia hanya diberi hak untuk mengelola. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 33, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia hanyalah pemegang amanah atas harta. Sarana ibadah. Harta dapat digunakan untuk zakat, sedekah, wakaf, membantu orang lain, serta menafkahi keluarga. Dengan demikian, penggunaan harta bernilai ibadah jika dilakukan sesuai syariat. Ujian bagi manusia. Harta dapat menjadi ujian apakah manusia bersyukur atau sebaliknya, yaitu kufur. Orang yang memiliki banyak harta menggunakannya secara benar dan tidak sombong. D. Alat untuk mencapai kesejahteraan. Islam mendorong umatnya bekerja dan mencari rezeki yang halal agar dapat hidup sejahtera. Namun, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya bersifat materi, tetapi juga spiritual. 2. Pengertian kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam adalah hak seseorang untuk menguasai, memanfaatkan, dan menggunakan suatu harta sesuai ketentuan syariat. Islam mengakui adanya hak milik pribadi, tetapi hak tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap terikat aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya seseorang tidak boleh menggunakan hartanya untuk perbuatan haram, menzalimi orang lain, menimbun kekayaan secara berlebihan, merusak lingkungan, dan lain sebagainya. Jenis kepemilikan dalam Islam. Yang pertama ada kepemilikan individu, di mana individu adalah hak milik pribadi yang diperoleh secara halal. Contohnya, rumah pribadi, kendaraan, kebun, serta hasil usaha. Islam melindungi hak milik individu selama diperoleh dengan cara yang halal. B. Kepentingan umum. Kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah harta yang digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Contohnya, jalan raya, sungai, laut, dan masjid umum. Harta ini tidak boleh dikuasai individu untuk kepentingan pribadi.
C. Kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya, pajak, ada hasil tambang negara, serta aset pemerintah. Negara wajib mengelola harta tersebut secara adil. C. Unsur-unsur hak milik. Unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Hak milik dalam ekonomi syariah memiliki beberapa unsur penting. Unsur-unsur ini menjadi dasar agar kepemilikan berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Satu, pemilik. Pemilik adalah orang atau pihak yang memiliki hak atas suatu harta. Dalam Islam, pemilik harta harus memperoleh harta secara halal, menggunakan harta secara benar, dan tidak menyalahgunakan hak miliknya. Meskipun seseorang memiliki suatu harta, kepemilikan tersebut tetap berada dalam pengawasan syariat. 2. Objek yang dimiliki. Objek hak milik adalah suatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Syarat objek kepemilikan dalam Islam yang pertama yaitu yang pastinya halal, bermanfaat, memiliki ciri nilai, serta dapat diserah terimakan dan tidak merugikan orang lain. Contoh objek yang halal seperti rumah, tanah, kendaraan, dan hasil usaha. Contoh yang tidak boleh dimiliki untuk diperjualbelikan yaitu minuman keras, barang curian, dan barang haram. Cara memperoleh harta. Islam sangat memperhatikan cara memperoleh harta. Harta harus diperoleh melalui cara yang halal seperti bekerja, berdagang, warisan, hibah, dan investasi halal. Islam melarang keras memperoleh harta melalui riba, penipuan, korupsi, judi, serta pencurian. Hak menggunakan harta. Pemilik memiliki hak menggunakan hartanya selama tidak melanggar syariat. Contoh penggunaan yang diperbolehkan. Yang pertama, membeli kebutuhan. Kedua, berdagang. Yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, investasi yang halal. Contoh penggunaan yang dilarang. Yang pertama, membeli barang haram, berfoya-foya berlebihan, serta digunakan untuk maksiat. Tanggung jawab terhadap harta. Dalam Islam, kepemilikan tidak hanya memberi hak, tetapi juga tanggung jawab. Pemilik wajib menunaikan zakat, menjaga harta dengan baik, menggunakan harta secara bijak, dan membantu orang yang membutuhkan. Harta yang dimiliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, seseorang dapat memiliki harta melalui beberapa sebab yang dibenarkan oleh syariat.
Yang pertama itu ada bekerja. Bekerja merupakan sebab utama kepemilikan dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal. Contoh, bertani, berdagang, menjadi pegawai, berternak, serta membuka usaha. Hasil dari pekerjaan yang halal menjadi hak milik seseorang. 2. Warisan. Warisan adalah perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris. Pembagian warisan dalam Islam diatur secara jelas dalam hukum faraid. Tujuan pembagian warisan yang pertama yaitu menjaga keadilan, menghindari konflik keluarga, serta memberikan hak kepada ahli waris. Hibah. Hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain secara sukarela ketika masih hidup. Contoh, orang tua memberi rumah kepada anaknya atau seseorang memberi hadiah kepada temannya. Itu merupakan itu masuk ke hibah. Hibah itu dilakukan tanpa paksaan dan tidak mengharapkan imbalan. Selanjutnya ada sedekah dan zakat. Seseorang dapat memperoleh harta melalui zakat atau sedekah yang diberikan kepadanya. Contoh, misalnya fakir miskin yang menerima zakat, serta anak yatim yang menerima sedekah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dapat memperhatikan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada wasiat. Wasiat itu yang seperti kita tahu yaitu pemberian harta yang berlaku setelah seseorang meninggal dunia. Dalam Islam, wasiat memiliki aturan tertentu dan tidak boleh merugikan ahli waris. Selanjutnya ada jual beli. Jual beli yang halal menjadi sebab kepemilikan yang sah dalam Islam. Syarat jual belinya itu ada 4. Yang pertama itu ada penjual dan pembeli. Yang kedua, barangnya itu halal. Yang ketiga, tidak ada penipuan maupun dari berat timbangan atau yang lainnya. Yang keempat itu ada dilakukan atas dasar suka sama suka. 7. Membuka atau mengelola sumber daya yang dimiliki. Dalam Islam, seseorang dapat memiliki sesuatu yang sebelumnya belum dimiliki siapapun. Contoh, mengelola tanah kosong, membuka lahan pertanian, serta menghidupkan tanah yang mati. Hal itu disebut ihyaul mawat. Selanjutnya ada akad atau perjanjian. Kepemilikan juga dapat terjadi melalui akad yang sah. Contohnya, sewa menyewa, kerja sama usaha, serta bagi hasil. Akad harus dilakukan dengan jujur serta jelas agar tidak menimbulkan konflik antar sesama masyarakat. Prinsip pengelolaan harta dalam Islam. Yang pertama itu hartanya itu harus halal. Di Islam itu sangat mewajibkan umatnya itu mencari rezeki yang halal. Yang kedua, tidak boros. Islam melarang perilaku berlebihan dalam menggunakan harta. Yang ketiga, tidak kikir. Harta tidak boleh ditimbun dan dimanfaatkan. Yang keempat, menunaikan zakat. Zakat memberikan harta dan membantu masyarakat. Digunakan untuk kebaikan. Harta sebaiknya dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat bagi kita sendiri dan orang lain. Tujuan kepemilikan dalam Islam. Ada 6 poin. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, menjaga kesejahteraan keluarga, membantu sesama manusia, menjaga keberlangsungan hidup, mendekatkan diri kepada Allah, dan yang terakhir menciptakan keadilan sosial. Perbedaan konsep kepemilikan Islam dalam kapitalis. Aspeknya itu pemilik hakiki dalam Islam itu yang memilikinya itu Allah Subhanahu wa taala, kapitalisnya itu individu. Hikmah konsep kepemilikan dalam Islam yaitu menjaga keadilan sosial, menghindari penindasan ekonomi, mendorong sikap tanggung jawab, mengurangi kesenjangan sosial, dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama serta menciptakan keseimbangan ekonomi. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu harta dalam Islam merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diperoleh
dan digunakan dengan cara halal. Islam mengakui adanya hak milik pribadi, tetapi tetap memberikan batasan agar tidak terjadi kezaliman dan penyalahgunaan harta. Hak milik dalam ekonomi syariah memiliki unsur-unsur penting seperti pemilik, objek kepemilikan, cara memperoleh harta, serta hak penggunaan dan tanggung jawab terhadap harta. Kepemilikan dalam Islam dapat diperoleh melalui berbagai cara yang halal seperti bekerja, warisan, hibah, jual beli, zakat, dan akad yang sah. Dengan memahami konsep harta dan kepemilikan dalam Islam, umat muslim diharapkan mampu mengelola harta secara bijaksana, adil, dan sesuai dengan syariat. Setelah mempelajari materi ini, saya harap kita mampu yang pertama menjelaskan pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam, 2. Memahami unsur-unsur hak milik dan ekonomi syariah, 3. Menjelaskan sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah, 4. Memahami pentingnya pengelolaan harta sesuai syariat Islam, 5. Menerapkan konsep kepemilikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendahuluan. Dalam Islam, harta memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia. Harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membantu sesama, dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Islam tidak memandang harta sebagai alat mencari keuntungan dunia semata. Harta juga merupakan amanah dari Allah yang harus diperoleh, digunakan, dan dikelola dengan cara halal. Konsep kepemilikan dalam Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Islam mengakui hak milik pribadi, tetapi tetap memberikan batasan agar tidak terjadi kezaliman, penumpukan kekayaan, maupun penyalahgunaan harta. B. Pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Dalam bahasa Arab, harta disebut al-mal, yang berarti sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Menurut Islam, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki, disimpan, dimanfaatkan, dan dibenarkan penggunaannya oleh syariat. Contoh harta: rumah, uang, tanah, kendaraan, emas, serta hewan ternak, hasil pertanian, dan barang dagangan. Dalam Islam, harta bukanlah tujuan utama hidup, melainkan sarana untuk beribadah dan mencapai kesejahteraan. Pandangan Islam terhadap harta. Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah. Segala harta pada hakikatnya milik Allah, sedangkan manusia hanya diberi hak untuk mengelola. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nur ayat 33, "Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu." Ayat ini menunjukkan bahwa manusia hanyalah pemegang amanah atas harta. Sarana ibadah. Harta dapat digunakan untuk zakat, sedekah, wakaf, membantu orang lain, serta menafkahi keluarga. Dengan demikian, penggunaan harta bernilai ibadah jika dilakukan sesuai syariat. Ujian bagi manusia. Harta dapat menjadi ujian apakah manusia bersyukur atau sebaliknya, yaitu kufur. Orang yang memiliki banyak harta menggunakannya secara benar dan tidak sombong. D. Alat untuk mencapai kesejahteraan. Islam mendorong umatnya bekerja dan mencari rezeki yang halal agar dapat hidup sejahtera. Namun, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya bersifat materi, tapi juga spiritual. Dua, pengertian kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam adalah hak seseorang untuk menguasai, memanfaatkan, dan
menggunakan suatu harta sesuai ketentuan syariat. Islam mengakui adanya hak milik pribadi, tetapi hak tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap terikat aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya seseorang tidak boleh menggunakan hartanya untuk perbuatan haram, menzalimi orang lain, menimbun kekayaan secara berlebihan, merusak lingkungan, dan lain sebagainya. Jenis kepemilikan dalam Islam. Yang pertama ada kepemilikan individu, di mana individu adalah hak milik pribadi yang diperoleh secara halal. Contohnya, rumah pribadi, kendaraan, kebun, serta hasil usaha. Islam melindungi hak milik individu selama diperoleh dengan cara yang halal. B. Kepentingan umum. Kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah harta yang digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Contohnya, jalan raya, sungai, laut, dan masjid umum. Harta ini tidak boleh dikuasai individu untuk kepentingan pribadi. C. Kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya, pajak, ada hasil tambang negara, serta aset pemerintah. Negara wajib mengelola harta tersebut secara adil. C. Unsur-unsur hak milik. Unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Hak milik dalam ekonomi syariah memiliki beberapa unsur penting. Unsur-unsur ini menjadi dasar agar kepemilikan berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Satu, pemilik. Pemilik adalah orang atau pihak yang memiliki hak atas suatu harta. Dalam Islam, pemilik harta harus memperoleh harta secara halal, menggunakan harta secara benar, dan tidak menyalahgunakan hak miliknya. Meskipun seseorang memiliki suatu harta, kepemilikan tersebut tetap berada dalam pengawasan syariat. 2. Objek yang dimiliki. Objek hak milik adalah suatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Syarat objek kepemilikan dalam Islam yang pertama yaitu yang pastinya halal, bermanfaat, memiliki ciri nilai, serta dapat diserah terimakan dan tidak merugikan orang lain. Contoh objek yang halal seperti rumah, tanah, kendaraan, dan hasil usaha. Contoh yang tidak boleh dimiliki untuk diperjualbelikan yaitu minuman keras, barang curian, dan barang haram. Cara memperoleh harta. Islam sangat memperhatikan cara memperoleh harta. Harta harus diperoleh melalui cara yang halal seperti bekerja, berdagang, warisan, hibah, dan investasi halal. Islam melarang keras memperoleh harta melalui riba, penipuan,
korupsi, judi, serta pencurian. Hak menggunakan harta. Pemilik memiliki hak menggunakan hartanya selama tidak melanggar syariat. Contoh penggunaan yang diperbolehkan. Yang pertama, membeli kebutuhan. Kedua, berdagang. Yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, investasi yang halal. Contoh penggunaan yang dilarang. Yang pertama, membeli barang haram, berfoya-foya berlebihan, serta digunakan untuk maksiat. Tanggung jawab terhadap harta. Dalam Islam, kepemilikan tidak hanya memberi hak, tetapi juga tanggung jawab. Pemilik wajib menunaikan zakat, menjaga harta dengan baik, menggunakan harta secara bijak, dan membantu orang yang membutuhkan. Harta yang dimiliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, seseorang dapat memiliki harta melalui beberapa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Yang pertama itu ada bekerja. Bekerja merupakan sebab utama kepemilikan dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal. Contoh, bertani, berdagang, menjadi pegawai, berternak, serta membuka usaha. Hasil dari pekerjaan yang halal menjadi hak milik seseorang. 2. Warisan. Warisan adalah perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris. Pembagian warisan dalam Islam diatur secara jelas dalam hukum faraid. Tujuan pembagian warisan yang pertama yaitu menjaga keadilan, menghindari konflik keluarga, serta memberikan hak kepada ahli waris. Hibah. Hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain secara sukarela ketika masih hidup. Contoh, orang tua memberi rumah kepada anaknya, atau seseorang memberi hadiah kepada temannya. Itu merupakan itu masuk ke hibah. Hibah itu dilakukan tanpa paksaan dan tidak mengharapkan imbalan. Selanjutnya ada sedekah dan zakat. Seseorang dapat memperoleh harta melalui zakat atau sedekah yang diberikan kepadanya. Contoh, misalnya fakir miskin yang menerima zakat, serta anak yatim yang menerima sedekah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dapat memperhatikan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada wasiat. Wasiat itu yang seperti kita tahu yaitu pemberian harta yang berlaku setelah seseorang meninggal dunia. Dalam Islam, wasiat memiliki aturan tertentu dan tidak boleh merugikan ahli waris. Selanjutnya ada jual beli. Jual beli yang halal menjadi sebab kepemilikan yang sah dalam Islam. Syarat jual belinya itu ada 4. Yang pertama itu ada penjual dan pembeli. Yang kedua, barangnya itu halal. Yang ketiga, tidak ada penipuan maupun dari berat timbangan atau yang lainnya. Yang keempat itu ada dilakukan atas dasar suka sama suka. 7. Membuka atau mengelola sumber daya yang dimiliki. Dalam Islam, seseorang dapat memiliki sesuatu yang sebelumnya belum dimiliki siapapun. Contoh, mengelola tanah kosong, membuka lahan pertanian, serta menghidupkan tanah yang mati. Hal itu disebut ihyaul mawat. Selanjutnya ada akad atau perjanjian. Kepemilikan juga dapat terjadi melalui akad yang sah. Contohnya, sewa menyewa,
kerjasama usaha, serta bagi hasil. Akan harus dilakukan dengan jujur serta jelas, agar tidak menimbulkan konflik antar sesama masyarakat. Prinsip pengelolaan harta dalam Islam. Yang pertama itu hartanya itu harus halal. Di Islam itu sangat mewajibkan umatnya itu mencari rezeki yang halal. Yang kedua, tidak boros. Islam melarang perilaku berlebihan dalam menggunakan harta. Yang ketiga, tidak kikir. Harta tidak boleh ditimbun dan dimanfaatkan. Yang keempat, menunaikan zakat. Zakat memberikan harta dan membantu masyarakat. Digunakan untuk kebaikan. Harta sebaiknya dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat bagi kita sendiri dan orang lain. Tujuan kepemilikan dalam Islam. Ada 6 poin. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, menjaga kesejahteraan keluarga, membantu sesama manusia, menjaga keberlangsungan hidup, mendekatkan diri kepada Allah, dan yang terakhir, menciptakan keadilan sosial. Perbedaan konsep kepemilikan Islam dalam kapitalis. Aspeknya itu pemilik hakiki dalam Islam itu yang memilikinya itu Allah Subhanahu wa taala, kapitalisnya itu individu. Hikmah konsep kepemilikan dalam Islam yaitu menjaga keadilan sosial, menghindari penindasan ekonomi, mendorong sikap tanggung jawab, mengurangi kesenjangan sosial, dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, serta menciptakan keseimbangan ekonomi. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu harta dalam Islam merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diperoleh dan digunakan dengan cara halal. Islam mengakui adanya hak milik pribadi, tetapi tetap memberikan batasan agar tidak terjadi kezaliman dan penyalahgunaan harta. Hak milik dalam ekonomi syariah memiliki unsur-unsur penting seperti pemilik, objek kepemilikan, cara memperoleh harta, serta hak penggunaan dan tanggung jawab terhadap harta. Kepemilikan dalam Islam dapat diperoleh melalui berbagai cara yang halal seperti bekerja, warisan, hibah, jual beli, zakat, dan akad yang sah. Dengan memahami konsep harta dan kepemilikan dalam Islam, umat muslim diharapkan mampu mengelola harta secara bijaksana, adil, dan sesuai dengan syariat. Sekian pembahasan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.